belum menikah, ini akan menjadi satu ilmu dan bekal ya yang diaplikasikan ketika nanti sudah menikah. Dan bagi sahabat yang sudah menikah, maka akan menjadi bagian dari evaluasi dan sekaligus penguat ya bagi kita semuanya. Baik sahabat sekalian, saya ingin mengawali forum kita pagi hari ini dengan mengajak sahabat semuanya melihat realitas di sekitar kita bahwa ada pasangan-pasangan suami istri yang setelah melewati hidup berumah tangga, mereka itu sibuk berumah tangga, sibuk berkeluarga, tapi lupa bersahabat. Nah, mungkin Anda merasa apa istilah ini ya, kok sibuk berkeluarga, sibuk berumah tangga, tapi lupa bersahabat. Apa maksudnya? Nah, sahabat sekalian, kalau kita perhatikan kehidupan berumah tangga yang semestinya dilalui itu dalam kebersamaan antara suami dan istri, melewati semua kondisi dalam suka dan dukanya, tapi karena mereka terjebak dalam rutinitas, dalam kesibukan hidup, kerja, kemudian ngurus keluarga, jadi terjebak dalam urusan-urusan yang teknis dan mekanis, gitu ya. Terjebak dalam hal-hal yang sifatnya sangat praktis. Dampaknya mereka bisa mengalami kekeringan, hilang kehangatan sebagai sahabat. Jadi ciri dari orang-orang yang sibuk berkeluarga dan lupa bersahabat itu gini. Kalau suami istri ketemu tiap harinya itu ya, yang diomongin itu ya, itu hanya misalnya kayak berapa nih biaya harus kita keluarkan pada bulan ini, misalnya untuk SPP anak kita sekian, untuk bayar listrik sekian, untuk konsumsi sehari-hari sekian, untuk jajannya anak-anak sekian, untuk tagihan koran atau apapun ya di rumah itu termasuk paket data, pulsa, dan seterusnya gitu. Jadi yang diomongin itu hanya hal-hal yang kayak gitu ya. Kalau suami ketemu istri, lalu kemudian mereka ngobrol gitu ya, ujung-ujungnya obrolannya beras kita sudah habis, gulanya habis gitu ya, sayur-sayurnya sudah habis, jajanan anak-anak habis, jadi kita harus segera belanja. Jadi kalau obrolan mereka itu hanya seputar seperti itu, obrolan rutin setiap hari antara suami dan istri, maka itulah yang disebut sebagai sibuk berkeluarga atau sibuk berumah tangga. Tapi mereka lupa bersahabat. Nah, jadi kalau mereka itu tiap harinya hanya ngomongin seperti itu ya, istri pagi-pagi sudah ngomong, Pak, ini SPP anak-anak yang bulan kemarin belum dibayar loh. Jadi yang sekarang berarti harus bayar 2 bulan, bulan ini sama bulan kemarin, karena kemarin belum dibayar. Udah gitu beras kita juga sudah habis, sediaan stok bahan makanan di kulkas juga sudah habis, gulanya habis, tehnya habis, kamu nanti mau minum apa. Jadi di rumah kita ini gasnya pun juga sudah mau habis, sebentar lagi nanti harus beli gas, tagihan listrik belum dibayar. Jadi kalau omongan di rumah tangga itu cuma kayak begitu antara suami dan istri, itu adalah gejala orang-orang yang sibuk berkeluarga dan mereka sudah lupa bersahabat. Nah, jadi sahabat sekalian, ini yang harus kita waspadai dan harus kita hindari gitu ya. Jangan sampai kita terjebak dalam fenomena seperti ini. Apa yang membuat mereka tuh terjebak dalam suasana sibuk berkeluarga dan lupa bersahabat itu? Karena terjebak dalam rutinitas kegiatan keseharian. Jadi kegiatan-kegiatan harian itu ya, suami kerja, istri kerja, gitu. Kemudian kalaupun ada istri yang misalnya full time di rumah tangga misalnya ya, maka dia ngurusi anak, dia ngurusi rumah. Jadi benar-benar hari-hari itu disibukkan dan habis waktunya untuk ngurusi hal-hal yang sifatnya rutin itu. Tidak ada waktu untuk misalnya mereka itu berbagi dalam suka dan duka, saling curhat, kemudian
saling memberi nasihat, mengingatkan tentang visi dan motivasi, meluangkan waktu yang berkualitas bersama-sama, menumpahkan perasaan-perasaan gitu ya. Nggak ada suasana itu. Jadi obrolannya itu selalu teknis-teknis gitu ya, tentang beras yang habis, tentang gula yang habis, tentang tagihan listrik, tentang tagihan SPP anak-anak, dan seterusnya gitu. Nah, jadi ini yang harus kita waspadai. Ketika mereka sudah mulai terjebak dalam suasana seperti ini, bahkan mereka itu seringkali tidak memiliki kenyamanan ya ketika ada waktu berduaan. Contohnya sudah suami istri saling sibuk, mereka waktunya habis untuk ngurusi hal-hal teknis rumah tangga. Lalu ketika ada waktu, misalnya sesekali waktu liburan ya, hari Minggu ada kesempatan libur bersama, suami tidak kerja, istri tidak kerja, tidak masuk kantor gitu ya. Tapi ternyata karena sudah terbiasa dengan pola kesibukan masing-masing yang sangat mekanis itu, dampaknya ketika mereka berdua pun sudah tidak bisa menikmati kebersamaan. Jadi akhirnya masing-masing asik dengan gadgetnya sendiri-sendiri. Suami asik dengan gadgetnya, ya, istri asik dengan gadgetnya. Jadi mereka itu duduk berduaan, ya, tapi malah lebih memperhatikan orang lain di luar sana. Teman-temannya yang jauh di grup WhatsApp, asik bercanda dengan teman-teman di grup WhatsApp, atau berbalas chatting dengan teman, atau update status di media sosial, kemudian berkomunikasi dengan teman-teman melalui media sosial, dan seterusnya. Yang dekat dicuekin, yang jauh diperhatiin. Itu ketika mereka itu sudah mulai sibuk berkeluarga dan lupa bersahabat. Seakan-akan ikatan di antara kita dalam rumah ini hanyalah kita berkolaborasi untuk menghadirkan beras, bayar listrik, bayar SPP anak-anak, beli gula, beli sayur, dan seterusnya gitu ya. Seakan-akan urusan rumah tangga kita itu hanyalah urusan-urusan remeh-temeh, urusan-urusan teknis-teknis seperti itu. Sehingga kita tidak perlu bertanya tentang rasa, kita nggak perlu bertanya tentang pikiran-pikiran terdalam gitu ya. Kita nggak sempat nanya-nanya soal-soal seperti itu. Jadi ketika kita sudah mulai terbiasa dengan keasikan sendiri-sendiri, pasangan merasa tidak lagi diperhatikan, tidak lagi istimewa, tidak diutamakan. Kenapa kamu malah lebih banyak pegang handphonemu daripada menyentuh aku? Kenapa kamu tidak pernah gandeng tanganku sementara di tanganmu selalu ada handphonemu? Jadi handphonenya lebih sering dipegang daripada istri atau suaminya. Kenapa kamu tidak pernah bertanya kepada aku, tapi kamu tanyanya ke Google terus gitu? Kenapa kamu tidak pernah ngobrol sama aku, ngobrolmu, chattingmu sama teman-teman kamu gitu ya? Nah, jadi pada akhirnya pasangan merasa dicuekin, tidak merasa mendapatkan perhatian gitu. Nah, jadi dampak-dampak yang muncul dari kondisi-kondisi seperti ini sudah mulai terjadi gejala kekeringan cinta di dalam rumah tangga mereka. Nah, itulah gejala dari rumah tangga yang orangnya itu sudah sudah terjebak di dalam hal-hal teknis dan praktis dalam urusan-urusan rumah tangga. Itu yang saya katakan sebagai sibuk bersahabat, sibuk berumah tangga, sibuk berkeluarga, dan lupa bersahabat gitu ya. Nah, oleh karena itu, sahabatku sekalian, dalam kesempatan kali ini izinkan saya ingin sedikit bercerita ya, boleh ya bercerita ya, teman-teman sekalian, gimana cara memahami persahabatan itu. Kenapa kita tidak boleh terjebak sibuk berumah tangga dan lupa bersahabat? Apa sebetulnya makna persahabatan itu yang konteksnya antara suami dan istri? Nah, saya mengutip satu kisah yang ditulis dalam buku The Little Prince. Mungkin teman-teman banyak yang sudah membaca, ini buku lama ya, buku yang sudah berlalu masanya. Tapi saya merasa kisahnya bisa mewakili apa yang sedang kita diskusikan. Jadi bagaimana cara kita memahami persahabatan. Saya baca, coba teman-teman dengarkan ya cerita ini. Ini kayak dongeng gitu. Teman-teman dengarkan cerita atau dongeng yang saya bacakan ini. Kisah tentang pangeran kecil dan seekor rubah. Pangeran kecil hidup sendirian dalam sebuah planet kecil bersama sebatang tanaman mawar yang sangat dirawatnya. Perhatikan ya. Jadi pangeran ini dia dikisahkan tinggal di sebuah planet yang kecil bersama dengan mawar yang dirawatnya.
Jadi dia dengan mawar. Setiap harinya dia ngurusi mawar itu. Pangeran kecil suatu ketika berjalan-jalan melihat mawar liar dan ia bertemu dengan seekor rubah. Jadi di luar sana ada mawar-mawar yang liar selain dari sebatang mawar yang ditanamnya dan dirawatnya itu. Dia menanam mawar, dirawatnya, dan di luar sana ada sangat banyak bunga-bunga mawar lainnya yang liar yang tidak dia pelihara. Ketika melihat rubah, sang pangeran kecil berkata, "Kemari, bermainlah denganku. Aku sangat sedih," kata pangeran. "Aku tidak bisa bermain denganmu," kata rubah, "karena aku belum dijinakkan." "Oh, maafkanlah aku," kata pangeran kecil. Tapi setelah berpikir beberapa saat, dia menambahkan, "Apa itu artinya menjinakkan?" Jadi kamu tadi mengatakan, "Aku belum dijinakkan." Itu apa artinya itu, dijinakkan itu? Kata rubah itu adalah tindakan yang sering diabaikan. Menjinakkan artinya menjalin ikatan, kata rubah. Menjalin ikatan, kata pangeran. Begitulah, kata rubah. Bagiku, kamu saat ini tidak lebih dari seorang bocah kecil yang sama saja dengan ribuan bocah kecil lainnya. Dan aku tidak membutuhkanmu. Sebagaimana kamu sendiri juga tidak membutuhkan aku. Bagimu, aku tidak lebih dari seekor rubah seperti ratusan ribu rubah lainnya. Tetapi jika kamu menjinakkan aku, kita akan saling membutuhkan. Bagiku, kamu akan menjadi satu-satunya di dunia. Dan bagimu, aku akan menjadi satu-satunya di dunia. Hidupku sangat membosankan, kata rubah. Aku berburu ayam tiap hari, dan manusia memburuku. Semua ayam sama saja, dan semua manusia juga sama saja. Dan akibatnya, aku jadi bosan. Nah, jika kamu menjinakkan, akan terasa seolah matahari menyinari hidupku. Aku akan mengenali suara langkah yang terdengar berbeda dari semua langkah lainnya. Langkah-langkah lain akan mendorongku bergegas kembali ke bawah tanah. Tapi langkahmu akan memanggilku seperti musik keluar dari persembunyianku. Dan coba lihat, kamu lihat ladang gandum jauh di sana? Aku tidak makan gandum, aku tidak makan roti. Gandum tidak ada manfaatnya bagiku. Ladang gandum tidak punya arti apa-apa bagiku. Dan itu menyedihkan. Tapi rambutmu berwarna emas. Pikirkan betapa indah jadinya. Nanti jika kamu telah menjinakkan aku. Butir-butir gandum yang juga berwarna keemasan akan membuatku ingat kepadamu. Dan aku akan sangat senang sekali mendengarkan suara angin yang meniup butir-butir gandum. Kata rubah. Lama rubah itu menatap sang pangeran kecil. Tolong, jinakkan aku, kata rubah. Aku ingin sekali, kata pangeran kecil. Tapi aku tidak punya banyak waktu. Ada banyak teman yang harus kucari dan banyak hal lain yang harus ku mengerti. Kata pangeran kecil. Orang hanya bisa mengerti hal-hal yang dijinakkannya, kata rubah. Manusia tidak punya waktu lagi untuk mengerti apapun. Mereka membeli barang yang telah tersedia di toko. Tapi di mana-mana tidak ada toko yang menjual persahabatan. Dan karenanya manusia tidak punya teman lagi. Jika kamu ingin punya teman, jinakkan aku, kata rubah. Apa yang harus kulakukan untuk menjinakkan kamu? Tanya pangeran kecil. Kamu harus sabar sekali, kata rubah. Pertama-tama, kamu duduk agak jauh dariku, seperti itu, di atas rumput. Aku akan memandangmu dari sudut mataku. Kamu tidak boleh bilang apa-apa. Kata-kata adalah sumber kesalahpahaman. Tetapi kamu akan duduk lebih dekat padaku setiap hari. Makin lama, makin dekat. Maka akhirnya pangeran kecil itu pun menjinakkan rubah. Jadilah mereka sahabat karena rubah telah dijinakkan oleh pangeran kecil. Tetapi waktu perpisahan hampir tiba. Ah, kata rubah, aku akan menangis. Itu salahmu sendiri, kata pangeran. Aku tidak pernah berkeinginan untuk mencelakaimu, sama sekali. Tetapi kamu ingin aku menjinakkan kamu. Ya memang begitu, kata rubah. Tapi sekarang kamu akan menangis, kata pangeran. Ya, memang begitu, kata rubah. Jadi itu tidak mendatangkan kebaikan bagimu sama sekali, kata pangeran. Oh, ini baik bagiku, kata rubah. Karena warna ladang gandum itu. Apa kata rubah? Coba kamu pergi dan lihatlah
lihat lagi bunga-bunga mawar itu. Kamu akan mengerti sekarang bahwa bungamu adalah satu-satunya. Bunga mawar yang kamu tanam itu beda dengan bunga-bunga liar yang di luar sana. Lalu kembalilah dan ucapkan selamat tinggal kepadaku dan aku akan memberimu hadiah sebuah rahasia. Pangeran kecil pergi untuk melihat lagi bunga-bunga mawarnya. Dia melihat bunga-bunga mawar di luar sana. Kamu sama sekali tidak seperti bunga mawar milikku, katanya pada bunga mawar itu. Jadi kamu tidak ada artinya. Tidak ada yang menjinakkan kamu dan kamu tidak menjinakkan siapa-siapa. Kamu seperti rubahku ketika pertama kali aku mengenalnya. Dia hanya seekor rubah, seperti 100.000 rubah lainnya. Tetapi aku telah menjadikannya temanku, dan kini ia menjadi satu-satunya di seluruh dunia. Dan mawar-mawar itu begitu pemalu. Kamu cantik tapi hampa, lanjutnya. Tidak ada yang bersedia mati demi kamu. Tentu orang yang lewat akan mengira bahwa bunga mawarku tampak persis seperti kamu, mawar-mawar yang kumiliki. Tapi hanya dialah yang lebih penting dari ratusan ribu mawar lainnya. Sebab dialah yang kulindungi di balik tabir. Karena demi dialah aku membunuh ulat, kecuali 2 atau 3 di antara mereka yang kami selamatkan agar menjadi kupu-kupu. Karena dialah aku mau mendengarkan ketika dia mengomel atau membual atau bahkan kadang-kadang ketika dia tidak bilang apa-apa. Karena dia adalah mawarku. Jadi mawarnya sang pangeran kecil ini karena sudah dijinakkan, dia berbeda dengan mawar-mawar lainnya di luar sana. Kemudian sang pangeran kecil kembali untuk menemui rubah. Selamat tinggal, katanya. Selamat jalan, kata rubah. Dan sekarang inilah rahasia yang sangat sederhana. Hanya dengan inilah orang bisa melihat dengan benar. Hal apa yang terpenting, itu tidak bisa dilihat dengan mata. Apakah yang terpenting yang tidak bisa dilihat dengan mata? Tanya pangeran kecil. Waktu yang telah kamu habiskan untuk mawarmu itulah yang membuat mawarmu begitu penting, begitu istimewa. Waktu yang aku habiskan untuk mawarku, kata pangeran kecil, supaya dia yakin bisa mengingatnya. Ya, manusia telah melupakan kebenaran ini, kata rubah. Tapi kamu tidak boleh melupakannya. Kamu bertanggung jawab selamanya terhadap apa yang telah kamu jinakkan. Kamu bertanggung jawab kepada mawarmu. Nah, sahabat sekalian, kisah ini dibacakan oleh Torrey Hayden kepada Sheila dalam buku The Little Prince. Ya, nanti teman-teman yang punya bukunya bisa menengok kembali. Apa yang bisa kita dapatkan dari kisah sederhana ya tentang pangeran kecil dan rubah itu? Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, ini kalau bagi teman-teman yang belum menikah, kalau Anda belum menikah, maka kalau Anda laki-laki, ketika Anda bertemu dengan perempuan, perempuan itu bagi Anda sama aja dengan perempuan lainnya di luar sana. Dia sama aja bagimu gitu ya. Ketika Anda seorang perempuan, Anda belum menikah, Anda bertemu dengan laki-laki, pada dasarnya laki-laki ini sama aja dengan jutaan laki-laki lainnya yang ada di muka bumi ini gitu. Jadi persahabatanlah yang menyebabkan seseorang atau sesuatu itu menjadi istimewa dibandingkan dengan yang lainnya. Sang rubah tadi akhirnya menjadi satu-satunya dari ratusan rubah lainnya. Dan sang mawar yang diurus oleh pangeran itu juga menjadi satu-satunya mawar di antara ribuan atau jutaan mawar yang ada di muka bumi. Jadi ketika orang sudah menikah, maka pasangannya itu adalah menjadi satu-satunya. Meskipun kalau Anda laki-laki ya, di luar sana ada banyak perempuan, tapi istri Anda adalah satu-satunya. Dan kalau Anda perempuan, meskipun di luar sana ada jutaan laki-laki lainnya, tapi suami Anda adalah satu-satunya bagi Anda. Kenapa demikian? Karena Anda telah bersahabat dengannya. Untuk menjalin persahabatan, seseorang rela berkorban, melakukan apa saja. Persahabatan membutuhkan kesabaran. Anda butuh kesabaran untuk membangun persahabatan dengan pasangan Anda. Kata rubah tadi, kata pangeran kecil tadi ya, maaf. Ketika dia ngelihat mawar-mawar yang sangat banyak itu, dia bilang, nggak ada orang mau berkorban untukmu. Nggak ada orang mau mati untukmu. Jadi kalau sang pangeran itu menanam bunga mawar, lalu dia merawatnya, maka dia tidak rela tanamannya itu diusik oleh seseorang. Dia rela untuk menjaga, dia rela untuk menyirami bunga mawarnya itu, dan dia tidak akan membiarkan tanaman bunga mawarnya itu diusik, diganggu oleh orang-orang lainnya. Waktu yang kita habiskan bersama sahabat adalah sesuatu yang sangat berharga.
yang tidak bisa dilihat dengan mata. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana persahabatan yang terbangun antara pangeran kecil dengan mawar tadi ya. Sang pangeran kecil tinggal di sebuah planet kecil. Dia hidup dengan satu pohon mawar yang dirawatnya, diurusnya. Waktu yang telah dijalin bersama dengan mawar ini telah membuat mawar ini menjadi sesuatu baginya, dan itu akan menyebabkan dia selalu terkenang dengan bunga mawar itu. Kalau Anda di rumah punya kucing yang Anda rawat itu berbeda dengan jutaan kucing lainnya yang ada di muka bumi ini. Ketika Anda punya ikan yang Anda rawat di rumah Anda, maka ikan-ikan Anda itu berbeda dengan jutaan ikan yang ada di muka bumi ini. Bahkan seringkali ketika Anda memelihara ikan, Anda tidak tega untuk memakan ikan itu. Ikan yang Anda rawat itu. Ketika Anda memelihara ayam, dan bahkan ada orang-orang yang ayamnya itu diberi nama gitu ya. Ketika ayam ini sudah gede, dia tidak tega untuk menyembelihnya karena itu teman-temannya, itu sahabatnya. Jadi ayam yang dipelihara itu beda dengan ayam-ayam yang lainnya yang tidak dia pelihara. Jadi ketika sang pangeran itu berteman dengan rubah, lalu dia menjalin persahabatan, bertemu setiap hari, ngobrol gitu. Rubah itu ngelihat sang pangeran itu rambutnya berwarna keemasan, dan setiap kali dia melihat ladang gandum, yang ladang gandum itu begitu sudah mulai menguning seperti emas, maka kata rubah, aku setiap kali ngelihat ladang gandum itu selalu ingat kamu. Waktu yang sudah dihabiskan bersama sang pangeran kecil membuatnya selalu mengenang hal-hal yang indah bersama dengan sahabatnya itu. Jadi dia ingat setiap kali melihat ladang gandum itu, dia ingat sahabatnya. Dia bahkan desiran angin yang mengenai ladang gandum itu, dia menjadi terkesan dengannya. Padahal rubah bukan pemakan gandum, tetapi karena dia bersahabat dengan sang pangeran kecil yang rambutnya mirip dengan warna gandum yang sudah menguning itu, maka setiap kali dia melihat ladang gandum itu, maka dia selalu mengingatnya. Sahabat adalah seseorang yang kita akan mudah teringat dengan sesuatu yang ada pada dirinya. Kalau Anda sudah menjadi sahabat bagi pasangan Anda, semua hal yang menyenangkan bagi pasangan Anda tampak menyenangkan bagi Anda. Ketika suami Anda itu seseorang yang misalnya ya, dia sangat senang dengan makanan misalnya pizza misalnya. Suami Anda senang banget dengan pizza. Sementara Anda nggak suka pizza. Setiap kali Anda melihat pizza, yang terbayang adalah suami Anda. Betapa pengen Anda membelikannya. Ketika Anda seorang suami yang mengetahui bahwa istri Anda itu punya hobi, punya kesenangan sebuah makanan tertentu, yang begitu Anda melihatnya makanan itu, maka yang terbayang pertama kali Anda adalah istri Anda. Itulah makna persahabatan. Bahwa waktu yang sudah Anda habiskan bersama dengan pasangan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Maka jangan pernah mengabaikan soal waktu. Kita sering mengatakan ya, dalam segala kesibukan kita, dengan mudahnya kita mengatakan yang paling penting adalah kualitas pertemuan, bukan kuantitasnya. Karena kita sibuk, nggak punya waktu, lalu kemudian kita mengabsahkan bahwa kita nggak punya waktu itu dengan mengatakan yang paling penting bagi kita adalah memperbaiki kualitas pertemuan, bukan soal kuantitas. Nah, jangan pernah mengabaikan kuantitas. Kenapa? Waktu yang kamu habiskan dengan sahabat kamu itu yang menjadi sesuatu, yang menjadikan kamu selalu terkenang dengan sahabat kamu itu. Bagaimana kamu menikah dan tidak pernah punya waktu berduaan dengannya? Bagaimana akan terjalin sebuah persahabatan? Jadi, kalau ada orang mengatakan yang paling penting adalah kualitas, bukan kuantitas, itu tidak tepat, ya. Ada ungkapan yang sangat menarik dari John Dufresne ketika dia meneliti tentang strong family, keluarga yang kuat. Dia mengatakan, mengutip ya satu ungkapan yang sangat sering didengar oleh masyarakat luas, semua yang baik itu memerlukan waktu. Jadi berbagai hal yang baik itu pasti perlu waktu. Good thing takes time. Semua hal yang baik butuh waktu. Jadi jika Anda ingin persahabatan Anda terjalin dengan baik dengan pasangan, itu perlu waktu. Itulah sebabnya kalau di antara sahabat-sahabat sekalian ya,
Kalau bagi Anda yang beragama Islam, kita melihat Nabi Muhammad SAW itu punya waktu berkualitas bersama dengan keluarganya. Jadi beliau biasa bercengkerama, punya quality time dengan istri beliau setiap kali habis sholat Isya, dan kemudian ngobrol dengan istri beliau sebelum tidur. Jadi setelah sholat Isya, Nabi itu bercengkerama, punya quality time dengan keluarga, lalu setelah bercengkerama dengan semua keluarga, lalu akhirnya beliau ketika menjelang tidur ngobrol dulu dengan istrinya, dan akhirnya baru tidur. Jadi obrolan yang menjadikan waktu-waktu yang dilalui bersama pasangan itu demikian berkesan. Kita juga melihat bagaimana Nabi SAW betah menemani istrinya. Misalnya menemani Aisyah, ada aktivitas misalnya kayak Aisyah bercerita, saya lomba lari dengan Nabi SAW. Suatu ketika saya memenangkan lomba lari itu, Nabi kalah. Dan pada kesempatan yang lainnya, Nabi yang menang dan aku yang kalah. Lalu di saat Nabi mengalahkanku, Nabi mengatakan ini untuk menebus kekalahanku yang dulu. Jadi sahabat sekalian, itu adalah waktu-waktu kualitas yang dihabiskan oleh Nabi SAW dengan istrinya. Suatu ketika Nabi SAW melihat ada pertunjukan orang-orang Habasyah yang lagi bermain-main di halaman masjid. Lalu Nabi bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apakah kamu ingin melihat mereka? Ya Rasulullah. Lalu akhirnya Nabi berdiri di depan pintu, Aisyah berdiri di belakangnya Nabi SAW. Aisyah menceritakan, dagu saya menempel pada pundaknya Nabi SAW. Pipi saya bertemu dengan pipinya Nabi SAW. Bayangkan betapa romantis yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan istrinya itu. Nabi berdiri, kemudian Aisyah berdiri di belakangnya. Kemudian Aisyah menempelkan dagunya ini di pundaknya Nabi, dan pipi mereka bertemu. Lalu nonton pertunjukan itu lama sampai Nabi merasa sudah cukup lama, dan Nabi mengatakan, memberi isyarat, cukup. Dan Aisyah mengatakan, biarkan ya Rasulullah, aku masih ingin melihat mereka. Lalu akhirnya Nabi pun menemani Aisyah masih terus menonton itu dengan posisi yang sama, sampai akhirnya Nabi juga mengisyaratkan lagi, cukup. Dan Aisyah kembali mengatakan, biarkan ya Rasulullah, aku masih ingin melihat mereka. Dan di ujung akhir hadis itu, Aisyah mengatakan, sebenarnya aku tidak ingin melihat mereka. Sebenarnya aku nggak ingin terus melihat mereka. Jadi kenapa Aisyah mengatakan, biarkan ya Rasulullah? Karena Aisyah yang diinginkan adalah berlama-lama dalam posisi itu dengan Nabi SAW. Jadi bukan karena dia pengen melihat pertunjukan. Andai pun tidak ada pertunjukan, maka Aisyah itu rela untuk berlama-lama dengan Nabi SAW dalam posisi yang sangat mesra itu. Dan ingat di situ Nabi, seorang yang sangat sibuk, seorang yang sangat banyak kegiatannya, punya waktu, punya kesempatan untuk menemani Aisyah, menyenangkan Aisyah, quality time bersama Aisyah, dalam posisi yang sangat mesra seperti itu. Itulah waktu yang kamu habiskan dengan pasangan kamu, akan membentuk sebuah kenangan yang berharga. Waktu yang kita habiskan bersama sahabat adalah sesuatu yang sangat berharga, yang tidak bisa dilihat dengan mata. Jadi kalau dinilai dengan, misalnya ada orang mengatakan, waktuku sangat sibuk, aku nggak bisa nemani kamu gitu. Nah, kalau ada suami yang tidak mau menemani istrinya, kalau ada istri yang tidak mau menemani suaminya dengan alasan waktuku sibuk, banyak sekali agenda-agendaku, banyak sekali pekerjaan kantorku, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus aku selesaikan di tempat kerjaku. Lalu akhirnya membuat dia nggak mau berlama-lama menemani pasangannya. Kalau seperti itu yang terjadi, maka kekurangan waktu. Padahal good thing takes time. Semua yang baik butuh waktu. Bagaimana Anda bisa menciptakan pertemuan berkualitas kalau kurang waktu? Maka jangan pernah mengabaikan unsur kuantitas. Jangan pernah mengabaikan unsur waktu. Karena kata pangeran kecil dalam cerita ini tadi ya, waktu yang kamu habiskan bersama sahabat kamu, itulah yang akan menjadi sesuatu yang berharga, yang tidak bisa dilihat dengan mata. Ya, suatu ketika suami istri terpaksa LDR. Suatu ketika suami istri terpaksa harus berpisah karena tugas. Suami tugas belajar misalnya, atau pindah tugasnya oleh instansinya, sehingga akhirnya harus meninggalkan istri dan keluarganya. Ketika lagi LDR, muncul kerinduan. Di antara hal yang mengobati kerinduan adalah hal-hal yang ada pada pasangannya. Misalnya, biasa di rumah suaminya suka sop. Lalu akhirnya sang istri ini, pada saat nggak ada suaminya, dia sengaja memasak sop karena dia ingin supaya dia merasa
bersama dengan suaminya. Sembari makan sop itu dia membayangkan, dia menikmati seakan-akan dia sedang bersama dengan suaminya. Jadi sesuatu yang ada pada pasangannya selalu menjadikan kenangan indah di dalam kehidupan sahabatnya itu. Baik, jadi itu hal yang perlu kita pahami, itulah makna persahabatan. Nah, karena posisi yang spesial, seorang sahabat tidak akan pernah dilupakan dan senantiasa menyenangkan mengingatnya dan mengingat segala sesuatu yang mengingatkan kepada sahabat seperti warna ladang gandum, ya, itu menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi rubah. Bahkan menjadikan hal-hal lain yang berhubungan dengannya menjadi bermakna seperti tadi angin yang meniup ladang gandum. Nah, jadi sahabat sekalian, begitulah ya kita dapat menjalin persahabatan yang istimewa dengan pasangan. Jadikan pasangan kita sebagai sahabat yang paling istimewa dalam kehidupan kita. Maka menjadi menyenangkan untuk mengingat segala hal yang berkaitan dengan pasangan kita. Ya, jadi ini ketika kita sudah menjadi sahabat satu dengan yang lainnya, mengingat hal-hal yang terkait dengan pasangan kita itu menjadi menyenangkan. Kalau istri Anda suka warna apa, ya, ada seorang perempuan suka warna pink. Lalu suaminya itu setiap kali melihat warna pink, yang teringat pertama kali adalah istrinya. Dan dia bahagia dengan melihat warna pink itu. Ada seorang laki-laki yang penyuka kopi. Dan istrinya meskipun nggak suka kopi, setiap kali dia mencium aroma kopi dimanapun, yang teringat pertama kali bukan kopinya, tapi suaminya. Karena dia tahu suaminya penyuka kopi. Begitulah ketika sudah menjadi sahabat, maka segala sesuatu yang terkait dengan sahabatnya itu menjadi indah, menjadi menyenangkan. Nah, jadi ini yang harus kita upayakan. Bagaimana caranya menjadi sahabat istimewa bagi pasangan. Nah, kalau suami tidak bisa menjadi sahabat istimewa bagi pasangannya, istri tidak bisa menjadi sahabat istimewa bagi pasangannya, nanti dikhawatirkan ada orang lain yang menjadi sahabat istimewa bagi dirinya. Ketika istri tidak menjadi sahabat istimewa bagi suaminya, bisa jadi ada perempuan lain yang lebih istimewa di hati suaminya. Maka para istri, jadikan diri Anda itu sahabat yang paling istimewa di hati suami Anda. Dengan jalan memperbaiki kualitas hubungan dan pelayanan kepada suami. Demikian pula, kalau para suami ya, kalau Anda tidak menjadi sahabat istimewa bagi istri Anda, bisa jadi ada laki-laki lain yang lebih istimewa di hati istri Anda. Maka jadikanlah diri Anda sebagai sahabat yang paling istimewa di hati istri Anda. Ini ungkapan Imam Malik, patut untuk kita renungkan ya para suami. Jadikanlah diri Anda sebagai seseorang yang paling dicintai oleh istri Anda. Ini pesan Imam Malik kepada kaum laki-laki. Jadikan diri Anda sebagai seseorang yang paling dicintai oleh istri Anda. Supaya istri Anda itu tidak lagi berpaling kepada laki-laki lainnya. Artinya apa? Ada usaha. Laki-laki harus berusaha untuk menjadi seseorang yang paling dicintai oleh istrinya, menjadi sahabat istimewa bagi istrinya. Demikian pula, seorang istri harus ada usaha untuk menjadikan dirinya menjadi perempuan yang paling dicintai oleh suaminya dan menjadi sahabat yang paling istimewa bagi suaminya. Nah, 3 kata kunci sebagai penutup diskusi, penutup forum kali ini. Nanti selanjutnya kita teruskan dengan diskusi ya. 3 kata kuncinya untuk membangun persahabatan itu, nomor 1 adalah komitmen, nomor 2 adalah intimasi, nomor 3 adalah passion. Sahabat sekalian, disebut sahabat itu dalam konteks suami istri ya, adalah ketika dia punya komitmen. Mereka punya komitmen, suami dan istri itu punya komitmen. Komitmen untuk apa? Nomor 1, komitmen untuk memperbaiki diri. Jadi sahabatku sekalian, kalau misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari ya, ada orang yang bertanya tentang misalnya seorang laki-laki bertanya kepada calon istrinya atau seorang perempuan bertanya kepada calon suaminya gitu tentang masa lalunya misalnya ya. Bagaimana dengan masa lalu kamu? Misalnya gitu. Ini dalam proses ta'aruf menjelang pernikahan, laki-laki dan perempuan saling berkomunikasi, lalu misalnya mereka bertanya tentang masa lalu. Nah, sebetulnya sahabat sekalian, seperti apapun masa lalu kita itu ya, itu tidak perlu menjadi hal yang sangat dirasakan berat. Karena yang paling penting adalah komitmen untuk memperbaiki diri di masa sekarang dan masa yang akan datang. Itu yang paling penting. Jadi tidak peduli seperti apa masa lalu kita, yang paling penting itu kita berkomitmen untuk memperbaiki diri di masa sekarang dan masa yang akan datang.
Jadi kalau sudah menikah antara suami dan istri, tidak penting lagi untuk mengungkit-ungkit kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa di masa lalu. Bahwa dirinya pernah salah, pasangannya pernah melakukan hal yang salah di masa lalu ya, itu tidak untuk diungkit-ungkit gitu, tidak untuk dipersoalkan terus-menerus. Karena kayak apapun masa lalu kita, yang paling penting adalah punya komitmen untuk melakukan perbaikan diri di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kemudian komitmen untuk selalu berada dalam kebaikan. Oke lah, zaman dulunya kayak apa? Kalau istilah teman-teman komunitas hijrah ya, dulu masih jahiliyah, sekarang sudah hijrah. Oke lah, zaman dulu jahiliyah kamu kayak apa? Itu tidak lagi menjadi faktor yang demikian urgent atau demikian penting. Yang paling penting adalah, teman-teman sekalian, bagaimana kita punya komitmen untuk selalu berada dalam kebaikan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kemudian berkomitmen untuk tidak melakukan pelanggaran. Oke lah, kayak apa di masa lalu kita pernah punya pelanggaran-pelanggaran. Tidak ada orang yang tidak pernah punya dosa. Semua dari kita pasti punya dosa. Semua dari kita pasti punya kesalahan. Seperti apapun kesalahan pernah terjadi di masa lalu, yang paling penting setelah kita menikah adalah berkomitmen untuk tidak lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran. Semaksimal mungkin kita menjaga untuk tidak melakukan kesalahan, penyimpangan, dosa, dan seterusnya ya. Jadi terhadap hal-hal yang sudah berlalu, kita tutup dengan taubat. Kita tutup dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Tapi untuk masa yang akan datang, kita berkomitmen untuk tidak melakukan lagi pelanggaran-pelanggaran. Kemudian juga komitmen untuk menjaga ikatan-ikatan pernikahan. Sahabat sekalian, kalau dalam perspektif agama Islam, nikah itu disebut sebagai misaqon ghalidho, ikatan yang sangat kuat. Suami dan istri terikat dengan sangat kuat. Nah, itu adalah ikatan yang luar biasa sakralnya. Maka komitmen yang harus muncul antara suami dan istri agar mereka menjadi sahabat itu ya, komitmen untuk menjaga ikatan-ikatan yang ada dalam pernikahan. Jadi ikatan dalam pernikahan itu bukan hanya selembar kertas atau buku nikah atau akta nikah ya, bukan hanya itu. Tetapi ada ikatan-ikatan yang bercorak spiritual. Kita punya visi yang sama, kita punya motivasi yang sama, kita punya orientasi dan tujuan yang sama. Itulah ikatan-ikatan sakral dalam pernikahan. Kemudian juga setelah menikah itu komitmen untuk menjalankan peran masing-masing. Sebagai suami, sebagai istri, kita laksanakan tugas, tanggung jawab kita, peran kita dalam rumah tangga. Juga komitmen untuk memberikan yang terbaik kepada pasangan. Jadi sahabat itu ya, kalau Anda perhatikan di luar sana, dua orang bersahabat itu ya, itu rela gitu ya untuk memberikan hal-hal yang terbaik. Kalau ngasih, sesama penyuka kopi misalnya gitu ya, aku punya kopi loh, itu nggak rela kalau memberikan kopi yang jelek untuk sahabatnya. Dia pilihkan kopi terbaik. Kalau ada yang suka parfum, ini tak kasih parfum hadiah, itu dia belikan yang terbaik untuk sahabatnya. Itu sesuatu yang kalau kita perhatikan, memberikan yang terbaik itu karena dia sahabatku yang istimewa. Maka sahabat istimewa kita adalah pasangan kita, maka berikan yang terbaik. Senyuman yang terbaik, pelayanan yang terbaik, komunikasi yang terbaik, gitu ya, sentuhan yang terbaik, waktu yang terbaik, perhatian yang terbaik, semua yang terbaik untuk pasangan kita. Kemudian yang kedua adalah intimasi. Jadi karena ini suami istri, maka tidak ada kelekatan yang lebih daripada suami istri yang digambarkan dalam Quran sebagai libas. Hunna libasulakum wa antum libasulahun. Para istri itu adalah libas, pakaian bagimu, dan kamu pun adalah libas, pakaian bagi mereka. Nah, jadi sahabat sekalian, kalau kita memahami ya bahwa antara suami dan istri itu harus ada kelekatan, harus ada keintiman yang membuatnya tidak berjarak satu dengan yang lainnya, maka kita akan berada dalam satu suasana yang kuat ikatannya dengan sahabat, dalam hal ini pasangan kita gitu ya. Jadi bersahabat dengan pasangan artinya menjaga keintiman dengan pasangan. Ada keintiman secara spiritual, ada keintiman secara emosional, ada keintiman secara intelektual, ada keintiman pula secara fisik. Dan keintiman secara fisik inilah yang tidak akan bisa dimiliki oleh persahabatan dalam corak yang lainnya. Hanya suami istri yang corak persahabatannya sampai intim secara fisik. Kalau Anda laki-laki punya teman-teman laki-laki di luar sana, Anda perempuan punya teman-teman perempuan di luar sana, ya, keintiman Anda mungkin Anda merasa dekat secara emosional, merasa dekat secara spiritual, merasa dekat secara intelektual, ya. Lalu merasa dekat secara fisik, tapi terbatas kalau urusan fisik. Anda tidak mungkin memiliki ikatan-ikatan fisik, kedekatan fisik yang lebih dekat daripada antara suami dengan istri, karena dilarang, nggak boleh kalau bukan suami istri.
Nah, oleh karena itu di antara bentuk intimasi itu adalah saling mengobrol, ya, saling curhat, saling menyampaikan pendapat, berinteraksi dan berkomunikasi dengan lekat. Jadi nggak kayak gambaran yang tadi di depan saya sampaikan. Kalau ketemu suami istri tanyanya cuma listrik belum dibayar, SPP belum dibayar, berasnya habis, gulanya habis, gitu-gitu ya. Jadi nggak cuma begitu. Suami istri itu sebagai sahabat itu ngobrol, curhat, bercengkrama dalam suasana yang nyaman gitu ya. Bukan hanya hitung-hitungan soal kebutuhan rumah tangga gitu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah soal passion. Jadi sahabat sekalian, passion itu gairah ya, gairah. Jadi membayangkan sesuatu tentang sahabat itu gairah. Jadi contohnya tadi, Rubah itu ngelihat ladang gandum, padahal Rubah bukan pemakan gandum. Tetapi begitu dia ngelihat gandum, itu mengingatkannya dengan sahabatnya. Siapa? Sang pangeran kecil. Kenapa itu? Karena rambutnya pangeran kecil keemasan. Mengingatkan dia setiap kali ngelihat gandum itu seperti melihat sahabatnya. Begitulah yang terjadi. Setiap melihat sesuatu yang ada melekat pada sahabatnya itu menyebabkan dirinya memiliki gairah ya. Ada kegairahan, ada hal yang menyenangkan, ada hal yang membuatnya menjadi tertarik dengan sesuatu yang ada pada sahabatnya. Kalau misalnya begini, suami punya hobi goes, lalu istri nggak suka goes. Tidak masalah bahwa Anda itu tidak suka goes, tetapi karena Anda bersahabat dengan suami Anda, menjadi sahabat yang istimewa, maka Anda menjadi antusias terhadap dunia goes, meskipun Anda tidak melakukannya. Anda jadi tertarik, Anda jadi pengen belajar, Anda jadi pengen mengerti gitu. Kenapa? Karena suami Anda suka goes. Suami yang tidak suka anggrek, nggak ngerti dunia anggrek dan tidak suka dunia anggrek, tapi istri Anda sangat hobi anggrek. Maka karena ngerti istrinya itu hobi anggrek, maka dia punya antusias untuk mempelajari tentang anggrek. Itu namanya passion, ya. Jadi walaupun Anda tidak menyukai sesuatu itu, tetapi karena Anda tahu bahwa pasangan Anda suka itu, maka Anda punya antusias untuk ikut mempelajarinya, untuk ikut memahaminya. Jadi walaupun Anda tidak sampai level suka dan level hobi, tapi Anda jadi mengerti kenapa istriku suka banget dengan anggrek. Oh, ternyata ada sejumlah hal yang memang menarik dari anggrek. Kenapa suamiku suka goes? Oh, ternyata memang ada hal yang menarik dari goes itu. Sesuatu yang kemudian kita menjadi antusias karena pasangan kita suka dengan itu gitu. Nah, jadi passion itu di antaranya adalah bagaimana suami dan istri mengekspresikan cinta satu dengan yang lainnya, ya, kebutuhan afeksi ya pasangannya itu dipenuhi dengan berbagai macam cara-cara yang halal, dengan berbagai macam bentuk-bentuk yang dibolehkan. Lalu fokus kepada sisi kebaikan pasangan. Kalau kita itu fokusnya kepada kekurangan, nggak akan muncul passion, nggak akan muncul gairah ya. Jadi kalau kita itu mengingat hal-hal yang nggak baik, hal-hal yang nggak enak, hal-hal yang tidak menyenangkan dari pasangan, pasti kita akan membuat tidak punya passion sama sekali. Lalu toleran terhadap kekurangan pasangan, ya. Kita punya hal-hal yang sifatnya itu kita wujudkan dalam bentuk sabar ketika melihat hal-hal yang kurang pada pasangan. Itu toleran dengan kekurangan dan kelemahannya. Karena tidak mungkin ada orang nggak punya kekurangan, nggak mungkin ada orang nggak punya kelemahan. Maka bersabar atas apa yang menjadi kekurangannya. Dan bahkan mampu memaafkan pasangan, karena pasti kita pernah punya kesalahan pada pasangan. Nggak mungkin ya, ada orang itu nggak pernah punya kesalahan pada pasangannya, itu nggak mungkin. Nah, itulah sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang terkait dengan bagaimana menjalin hubungan persahabatan dengan pasangan kita. Demikian nanti materinya sahabat sekalian boleh meminta kepada panitia ya, PowerPoint yang saya buat itu. Semua yang tadi saya sampaikan ada di PowerPoint, teman-teman boleh membaca, termasuk ceritanya Pangeran Kecil dan Rubah tadi, itu juga sudah saya tulis di PowerPoint, teman-teman boleh baca-baca ulang ya, atau membaca langsung dari bukunya, untuk mendapatkan makna dari persahabatan itu biar kita bisa memahami kenapa suami istri itu harus menjadi sahabat satu dengan yang lainnya. Begitu teman-teman sekalian, kita teruskan dengan diskusi, masih ada cukup waktu ya bagi kita untuk berdialog. Maka kalau ada hal-hal yang pengen disampaikan, boleh terkait dengan tema persahabatan suami istri ini atau tema-tema lain yang terkait dengan interaksi antara suami dan istri. Pokoknya semua yang temanya terkait dengan keluarga ya, itu silakan didiskusikan, ditanyakan jika
hal-hal ada yang perlu dikonfirmasikan. Demikian saya kembalikan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali tadi penyampaian dari Pak Ustaz. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar, Mbak. Terima kasih, Pak. Mohon maaf tadi itu moderatornya ada kesalahan jaringan, jadi saya izin untuk diambil alih. Terima kasih untuk materinya, Pak. Mungkin Mbak-mbak dan mas-mas kalian yang ada di sini ingin bertanya, silakan di kolom komentar atau mungkin bisa raise hand untuk kita langsung bertanya kepada Pak Cah. Terima kasih. Maka ada Mbak Vina mau nanya, silakan Mbak Vina di open mic-nya. Pada Mbak Vina dipersilakan. Assalamualaikum Pak Cah. Salam Mbak Vina. Afwan Pak Cah, saya izin bertanya. Apakah benar kalau dari sisi psikologi ketika suami memasuki usia menuju 40 tahun, 40 sampai 45 gitu, apakah mereka mengalami pubertas kedua gitu Pak Cah? Karena beberapa pengalaman dari teman ya, mereka suka bercerita bahwasanya ketika suami mereka itu memasuki usia 40, gelagat mereka itu agak berubah, seperti ibaratnya lebih penampilan, mungkin kan lebih ada beberapa hal mungkin yang berbeda dari biasanya gitu Pak Cah. Jadi saya ingin bertanya apa benar dari sisi psikologinya di masa usia di usia yang seperti itu ada perubahan tersendiri seorang laki-laki, baik itu perempuan maupun laki-laki gitu Pak Cah. Oke, baik Mbak Vina, dimengerti. Jadi sahabat sekalian, kira-kira 4 bulan yang lalu ya, saya diundang di lingkungan Polres di Pasuruan, Jawa Timur. Diundang oleh Dharma wanitanya Kapolres itu ya, Bayangkari Polres. Isinya adalah seminar keluarga yang dihadiri oleh anggota Polri dengan pasangannya. Banyak yang ikut di satu aula besar ya di Polres Pasuruan itu. Nah, yang ingin saya ceritakan adalah ceritanya Pak Kapolres. Itu saya merasa ini inspiratif untuk kita untuk saya sampaikan. Saya ketemu Pak Kapolres waktu itu sebelum ada kasus besar Sambo ini ya, belum ada Sambo waktu itu. Jadi saya waktu itu jadi tidak punya perspektif apapun. Waktu itu belum ngerti kasus-kasus kayak Sambo ini. Kapolres didampingi oleh ibu, didampingi oleh istrinya. Setelah selesai acara, ngobrol dengan saya di ruangan beliau, dan Pak Kapolres bercerita begini. Ini untuk gambaran dari pertanyaannya Mbak Vina tadi ya. Pak Kapolres bilang, coba Pak Cah lihat saya, katanya. Jadi Pak Kapolres kan dengan seragamnya gitu ya, yang ada tanda-tanda bintang, tanda-tanda bertaburan di bajunya Pak Kapolres gitu ya. Artinya semakin dia lama berkarir di kepolisian itu, pangkatnya naik, jabatannya naik, semakin banyak bintang-bintang yang bertaburan di pakaiannya itu. Beliau bilang begini, karena beliau memang mengenakan seragam dinas waktu itu ya. Beliau mengatakan, Pak Cah lihat, di tubuh saya ini menempel sangat banyak atribut-atribut. Jadi makin tinggi posisi nanti, semakin banyak lagi yang bertaburan di sini, gitu. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya dia menjadi semakin menarik, ya enggak? Jadi kalau seseorang yang dia bertugas di kepolisian atau di TNI gitu ya, makin banyak yang bertaburan di pakaiannya itu menandakan bahwa dia tingkatnya makin tinggi, penghargaannya makin tinggi dan seterusnya kan. Itu kan makin menarik bagi orang lainnya. Dirinya tampil semakin menarik. Dan pada posisi itu dia harus menjaga penampilan dirinya.
Jadi sebetulnya nggak usah dikaitkan dengan psikologi sekalipun tentang teorinya puber kedua itu ya. Itu sebetulnya itu alami saja bahwa pada umur-umur itu, 40 tahun ke atas itu, kalau seseorang itu berkarir, maka karirnya sudah mulai bagus. Jika karirnya itu menanjak terus, maka di umur-umur 40-an ke atas itu karirnya sudah mulai bagus. Karena karirnya sudah mulai bagus, pada umur yang masih relatif muda, 40 tahun gitu ya, tentu relatif muda itu dibandingkan dengan orang yang sudah umur 60, 70 gitu ya. Tapi 40 tentu tidak muda bagi mereka yang umurnya 20 gitu. Tapi pada umur itu matang gitu, 40 itu matang. Sehingga dia sebagai seorang laki-laki yang sudah mengalami banyak sekali pengalaman hidup. Mungkin dia pernah mendapatkan tugas-tugas ke luar negeri, jalan-jalan ke berbagai tempat, perbandingan-perbandingan melihat sana-sini dan seterusnya, membentuk kematangan dalam dirinya. Dampaknya dia memang makin menarik gitu. Tampilan dirinya makin menarik. Nah, sekarang kata Pak Kapolres nih ya, kalau sang istri, dia tuh misalnya tidak bekerja, misalnya dia di rumah, lalu tidak mengimbangi penampilan suaminya itu, maka yang satunya terus berkembang, istilah orang Jawanya moncer. Moncer itu apa ya? Berkilau. Nah, gitu ya. Jadi yang laki-laki ini semakin berkilau gitu, sementara sang istri itu makin layu. Jadi dia tidak peduli dengan penampilan dirinya, hanya sibuk dengan urusan-urusan ke rumah tangganya, tidak dirawat dengan baik, suaminya juga tidak peduli dengan perawatan istrinya. Dampaknya sang istri itu makin lama makin layu. Di umur 40 makin mendekati 50 makin tidak menarik lagi. Sudah tidak terawat, sudah tidak kelihatan cantik, sudah tidak kelihatan menarik gitu. Sementara sang suami karena posisinya, karena jabatannya, maka dia semakin berkilau tadi itu. Nah, jadi sahabat sekalian, kalau kita lihat dari sisi ini saja ya, bisa dimaklumi kan? Makanya seandainya itu terjadi pada dua-duanya, misalnya gini, suami kerja, istri kerja, maka akan terjadi keseimbangan. Suaminya misalnya di level itu dia sudah menempati posisi penting di instansinya, istrinya pun demikian, maka dua-duanya ada tuntutan-tuntutan yang sama atas yang diraihnya itu. Sang istri juga sudah punya posisi-posisi penting, dia juga sudah harus berinteraksi dengan banyak kalangan yang semakin luas ya. Bukan hanya di rumah saja, bukan hanya dengan tetangga saja, tetapi dengan banyak kalangan. Maka ada tuntutan bagi dirinya. Penampilan yang juga harus diperhatikan, cara dia berdandan, dan seterusnya. Sehingga ada keseimbangan. Suaminya sadar akan penampilan, istrinya sadar akan penampilan. Maka dalam konteks seperti itu, mereka tampak menjadi pasangan yang relatif seimbang gitu ya, dari segi penampilan. Tapi kalau yang satunya terus berkembang, satunya nggak berkembang, lah itu yang menjadikan kelihatan banget bahwa ketika dia pulang ke rumah, sang istri ini tidak terawat. Kenapa? Karena tidak dirawat oleh suaminya. Suaminya tidak merawat dirinya. Jadi harusnya suami pandai merawat istrinya. Sehingga istrinya terus berkembang. Sebagaimana dirinya penuh dengan bintang tadi kalau gambarannya Pak Kapolres ya. Sementara istrinya juga semakin cantik, semakin berkilau gitu di depan suaminya gitu ya. Sehingga suaminya itu senang dengan pulang ke rumah karena melihat istrinya yang makin bisa menjadi partner dan menjadi pasangan yang serasi bagi dirinya. Itu poin satu ya, Mbak Vina, ini poin satu. Jadi pahami dulu sebelum kita ngomongin soal teori-teori tentang puber itu, pahami dulu bahwa sebetulnya itu hal yang sifatnya sangat natural, ya. Nggak usah dikaitkan dengan ilmu kayak puber itu pun ya, ini natural. Karena apabila sang perempuan, sang istri itu tidak dirawat, maaf ya, para suami, dia harus ngerawat istrinya sehingga ketika dirinya berkembang, istrinya juga berkembang. Ketika dirinya tampil elegan, istrinya juga tampil elegan. Ketika dia melakukan perawatan diri, istrinya juga melakukan perawatan diri, gitu kan? Sehingga di sini ada satu hal yang sifatnya nanti terus berkembang, sama-sama berkembang, sama-sama seimbang. Kalau dia sering keluar negeri, ajak istrinya keluar negeri. Kalau dia sering tugas keluar kota, ajak istrinya juga sesekali keluar kota. Ya tentu perkara kedinasan berbeda ya, maksud saya. Kalau secara kedinasan tidak memungkinkan bawa istri ya tidak apa-apa, tapi kan ada kesempatan lain saat liburan misalnya bawa istrinya untuk keluar kota atau keluar negeri. Gunanya apa? Dalam rangka untuk memberikan nilai-nilai pengalaman kepada istrinya. Orang yang pernah keluar kota, keluar negeri itu akan punya pengalaman yang lebih luas dibandingkan dengan yang hanya di rumah saja. Ini yang menyebabkan rasa percaya diri istrinya juga muncul dan tumbuh. Itu cara supaya kemudian terjadi keseimbangan itu. Oke, itu poin satu dulu ya. Bahwa sebetulnya kalau pada umur-umur segitu wajar saja sebetulnya ya, tidak perlu berlebihan memahami fenomena itu. Sekarang kita masuk ke teori-teori psikologi tentang itu. Sahabatku sekalian,
Kalau dalam teori psikologi yang sifatnya umum, kita mengenal ada yang disebut sebagai middle crisis ya. Jadi middle life crisis. Jadi krisis paruh baya. Krisis paruh baya itu adalah apakah selalu ada? Enggak dong, ya tentu saja enggak gitu. Karena tergantung dari kita menjalaninya bagaimana. Tetapi bahwa ada orang berpeluang mengalami krisis, itu iya gitu ya. Setiap fase perkembangan itu ada orang yang berpeluang untuk mengalami krisis. Bukan berarti semua orang, tidak ya, tentu saja. Contohnya begini. Ketika seseorang sudah mencapai umur 40, lalu kemudian sudah mulai terjadi perubahan-perubahan dalam dirinya, meningkat. Ada contoh krisisnya apa? Misalnya gini, dulunya dia hidupnya itu sederhana. Lahir dari keluarga yang miskin, maaf, kemudian lahir dan tumbuh kembangnya dalam keluarga yang berkekurangan gitu ya. Lalu sampai di level tertentu, dia berjuang dan ketika umurnya sudah 40, dia mencapai puncak kemakmuran. Yang dulunya hidup selama sekian puluh tahun ya, hampir 40 tahun itu hidupnya banyak susahnya daripada sukanya. Sekarang setelah umur 40 sudah mulai menikmati kesejahteraan. Nah, pada titik seperti itu kadang-kadang muncul krisis. Dulunya belum pernah bersenang-senang, lalu pengen bersenang-senang. Dulunya susah terus, sekarang pengen bersenang-senang. Kalau orang ini tidak menguatkan keimanan, kalau orang ini tidak menguatkan adab akhlak dalam dirinya, kalau orang ini tidak berpegang teguh kepada ajaran agama, maka berpeluang memunculkan krisis. Lalu dia pengen senang-senang, sesuatu yang dulu nggak pernah dilakukannya. Apa contoh senang-senangnya? Ya macam-macam ya, tergantung masing-masing orangnya. Tapi kira-kira begini, dulu aku dapat istri kamu, itu kan ketika aku miskin. Dan sekarang aku sudah kaya, aku bisa dapat istri yang lebih dari kamu. Itu loh contohnya ya. Sehingga ketika dia dulu miskin, misalnya ya, belum terkenal, belum punya duit, belum punya apa-apa, nggak menarik sama sekali bagi perempuan. Ada yang mau itu udah bersyukur gitu ya, bersyukur ada yang mau sama dia gitu. Tetapi di dalam perjalanannya, dia karirnya menanjak, bisnisnya bagus, sampai akhirnya kemudian dia menjadi seseorang yang berhasil mencapai puncak-puncak kesejahteraan hidupnya. Nah di level seperti itu akhirnya dia ngelihat istrinya ini ya nggak menarik sama sekali. Aduh, aku nyesel ya punya istri kayak kamu ini. Karena dulu nggak ada yang mau sama aku, ya udahlah dapatnya kamu, yang penting aku nikah sama kamu. Sekarang ini kan semua perempuan mau sama aku. Jadi ngelihat dirinya sudah cakep, ngelihat dirinya sudah bersih, ngelihat dirinya sudah gemilang gitu ya, sudah jaya, banyak duit, rumahnya mewah, mobilnya mewah. Itu banyak perempuan mau sama dirinya, sehingga dengan mudah dia bilang, kan kamu dulu, aku dapat kamu karena aku nggak punya apa-apa, sehingga dapatnya kamu. Sekarang aku sudah punya apa-apa, aku bisa dapat yang lainnya yang jauh lebih baik daripada kamu. Nah kalau seperti ini, itu ya contoh krisis itu ya, karena dia dulu merasa bahwa dia menjalani kehidupan itu karena belum punya sarana untuk eksis. Nah sekarang sudah punya sarana untuk eksis, termasuk kalau misalnya menggunakan teorinya Maslow bahwa di level tertentu dari kecukupan ekonomi seseorang, maka dia akan masuk ke kebutuhan akan eksistensi diri. Maka dia menganggap kebutuhanku sekarang adalah kebutuhan eksistensi. Aku nggak lagi mikirin uang untuk makan. Aku nggak lagi mikirin uang untuk beli bensin atau bayar SPP atau bayar listrik di rumah atau yang lainnya. Sekarang kebutuhannya adalah kebutuhan eksistensi. Akhirnya orang-orang yang tidak memiliki komitmen untuk selalu berada dalam kebaikan, eksistensi dirinya itu diaplikasikan gitu ya dalam bentuk-bentuknya yang bisa menyimpang. Contohnya dia senang-senang melakukan tindakan-tindakan yang dulu nggak pernah dilakukan karena nggak punya duit, lalu sekarang punya duit, apapun yang dia suka langsung dia lakukan gitu ya. Contoh-contoh seperti itu. Ini hal yang tentu saja tidak pada tempatnya. Nah itu kita menyebut sebagai krisis paruh baya dan bisa terjadi pada orang-orang yang memang tidak memiliki cukup fondasi untuk memiliki komitmen kebaikan diri. Lalu tentang teori tentang apakah ada puber kedua, puber ketiga, puber keempat dan seterusnya itu, sahabat sekalian, namanya juga teori manusia, maka dia pun banyak yang tidak bisa menyetujuinya. Makanya saya pernah berdiskusi dengan banyak kalangan psikolog ya. Beberapa doktor di psikologi UGM pernah kami ajak diskusi dan mereka mengatakan bagi mereka itu adalah sesuatu yang sifatnya mitos. Jadi bukan ilmu pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi misalnya kayak disebut dengan adanya puber kedua itu adalah mitos. Lalu bagaimana menjelaskan tentang fenomena orang yang
memiliki kondisi-kondisi yang tampak berubah tadi ya, misalnya lalu dia sudah mulai seneng eksis dan lalu pengen memiliki kesenangan-kesenangan dalam bentuk yang berbeda. Misalnya dia pengen bersenang-senang dengan banyak perempuan gitu ya misalnya ya. Nah, apakah kayak begitu bisa dibatasi dengan umur? Kan tidak gitu. Jadi apakah itu karena umur 40? Kan bukan gitu ya. Kan bukan karena umur 40. Jadi ada orang yang puber itu karena mempuber-puberkan diri. Ngerti nggak? Jadi kalau dalam satu teori dikatakan puber kedua itu adalah mitos, bukan realitas. Karena dia mitos yang dipercaya, akhirnya ketika seseorang mencapai umur 40, maka dia bertanya kepada diri sendiri, aku sudah 40 kok nggak puber-puber ya? Akhirnya mempuber-puberkan diri. Karena dia merasa nggak normal, aku ini sudah 40 tahun kok nggak puber, berarti nggak normal. Karena dia percaya kepada mitos. Karena mempuberkan diri, maka bertemu juga dengan gejala puber itu. Itu kalau Anda punya, misalnya ada anak kecil di lingkungan Anda gitu ya, Anda punya tetangga, ada anak kecil di tetangga Anda itu, yang dia itu sering diomongin oleh tetangga, oleh lingkungannya sebagai anak nakal. Oh nakal, dia nakal, nakal. Anak kecil ini sering diomongin, dia anak nakal gitu. Nakal kamu, nakal kamu. Semua orang bilang begitu kepadanya. Lalu kemudian dia tuh mencoba untuk memahami nakal itu apa ya? Nakal itu kayak apa gitu. Jadi dia mematut diri untuk menjadi nakal itu. Jadilah dia nakal karena sering disebut sebagai nakal. Jadi sama dengan orang itu bisa menjadi puber gara-gara dia meyakini sesuatu tentang puber dan akhirnya mempuber-puberkan diri. Jadi kalau gejala misalnya ya, kayak orang itu ada laki-laki yang dia cenderung kepada perempuan lainnya, itu nggak usah nunggu 40 gitu ya. Dia itu belum nikah aja bisa begitu kok. Misalnya ya, anak laki-laki umur 25 tahun belum nikah gitu. Dia punya pacar misalnya gitu ya. Itu dia bisa berpaling kepada orang lainnya. Jadi kalau fenomena seperti itu dikatakan sebagai puber, itu terus gimana cara memahaminya gitu. Jadi kan ini bukan gejala yang bercorak sesuatu yang sifatnya umum. Tetapi bahwa ada sesuatu pada umur 40, iya gitu ya. Tetapi apakah sesuatu itu namanya puber? Lah itu yang namanya mitos tadi itu. Apa sesuatu yang terjadi pada umur 40? Itu yang digambarkan oleh, kalau teman-teman yang beragama Islam, digambarkan dalam Quran surat Al-Ahqaf. Hatta idza balagu asyudahu wa balagu arba'ina sanah, ketika mereka itu sudah mencapai puncak kematangannya, balago asyudah, mencapai puncak kematangan dirinya, wa balago arba'ina sanah, dan dia sudah mencapai umur 40 tahun. Letterlock dikatakan arba'ina sanah, 40 tahun. Jadi Quran punya perhatian terhadap 40, tapi tidak dalam konteks puber. Itu yang perlu dipahami. 40 tahun, iya, terjadi sesuatu. Apa yang dilakukan? Apa tuntunan Quran? Kalau orang itu sudah berumur 40 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, karena ini Quran, maka lebih baik kita menggunakan Quran ya, daripada teori puber yang tidak jelas kebenarannya gitu. Karena bisa benar untuk sekelompok orang dan bisa salah untuk kelompok yang lainnya. Makanya kita gunakan saja, harus ngapain kalau sudah 40 tahun? Rujukannya adalah Quran bagi yang beragama Islam ya. Doa yang dituntunkan bagi orang yang sudah berumur 40 tahun dalam surat Al-Kahfi itu adalah Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Doa kepada Allah, Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berilah kemampuan kepadaku untuk bersyukur. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Untuk bersyukur terhadap semua hal yang telah kuberikan kepada diriku, wa ala walidayya, dan juga kepada orang tuaku. Perhatian kepada diri sendiri, banyak bersyukur, perhatian kepada orang tua. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah keturunanku. Mulai perhatian kepada anak turunnya, anak-anaknya, dia semakin perhatian ketika umur 40 tahun. Kemudian wa an a'mala sholihan tardah, untuk memperbanyak amal-amal soleh ya. Yang koridoi. Jadi umur 40 itu harus semakin banyak amal solehnya. Kemudian ini tubtu ilaik, dan aku bertobat kepadamu. Umur 40 harus semakin banyak bertobat. Tuh ya, teman-teman sekalian yang beragama Islam. Jadi umur 40 itu untuk banyak bertobat ya, bukan untuk puber gitu loh. Kalau sudah umur 40, wah aku kok belum puber? Loh enggak, kamu enggak usah puber, kamu bertobat umur 40 itu. Jadi bagaimana caranya? Umur 40 itu kalau menurut doa tadi, nomor 1 adalah memperbanyak syukur.
perhatian kepada diri sendiri, perhatian kepada orang tua, perhatian kepada generasi penerus, kepada anak-anak kita, memperbanyak amal soleh. Kemudian ini tubtu ilaik, banyak bertobat, wa ini minal muslimin, dan semakin berserah diri kepada Allah SWT. Nah itu ya, tuntunan bagi orang yang umurnya sudah 40 tahun. Jangan dipleset-plesetkan dengan puber gitu. Jadi kalau pubertas itu ditandai misalnya orang itu pengen mengejar pasangan hidup. Misalnya contohnya tahun umur 20 dia sudah pengen, ini seorang laki-laki ya, seorang laki-laki umur 20 dia pengen punya pacar atau punya istri gitu ya. Puber pertama dia ngejar-ngejar cewek gitu. Terus sudah menikah, umur 40 katanya puber kedua dia pengen ngejar cewek berikutnya lagi gitu. Umur 60 puber ketiga dia pengen ngejar cewek berikutnya lagi. Lah apa begitu? Kalau babnya adalah ngejar-ngejar cewek, bukankah itu tidak ada ukuran tahunnya? Kenapa harus nunggu 20 tahun, 20 tahun? Kenapa harus begitu? Bukankah banyak orang di sepanjang tahunnya itu mereka tergoda dengan perempuan lain? Ya, jadi jangan mengabsahkan diri ya dengan jalan seakan-akan ada teori tentang puber yang membuat seorang itu baru normal apabila dia kemudian memiliki kecenderungan kepada orang lain ya, kepada perempuan lain atau kalau perempuan kepada laki-laki lain gitu ya di dalam kurun-kurun 20 tahunan itu. Nah, saya kira kalau kita muslim lebih baik kita kembali kepada tuntunan Quran bagaimana mengelola umur 40. Demikian. Maka kalau ada yang lainnya, ada Mbak Lucy Priska, maka silakan di-unmute dulu. Silakan Mbak Lucy. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Oh, maaf, tak kira Mbak, maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua ini. Oh, oke, maka. Saya Bahar, Ustaz. Alhamdulillah khair. Oke, saya Delusi. Ya, Ustaz, tentang yang antum sampaikan tadi, Ustaz, mengenai sahabat antara suami dengan istri. Kalau saya pikir malah mungkin banyak yang terjadi yang seperti ini, Ustaz. Ketika istri sudah berusaha untuk menjadi sahabat, tetapi suami seperti tidak merasakan usaha istri untuk menjadi sahabat itu. Paham maksudnya, Ustaz? Ya. Nah, kalau ini yang terjadi, bagaimana, Ustaz? Maksudnya harus bagaimana, Ustaz? Ya. Baik, teman-teman sekalian. Jadi salah satu aspek yang tadi saya sampaikan itu adalah tentang komitmen ya. Jadi di antara poin komitmen itu begini. Suami istri itu membangun komitmen tentang misalnya ketika kita memang ingin ya semakin lama umur pernikahan kita harus semakin dekat satu dengan yang lainnya, harus semakin romantis, semakin harmonis, semakin mesra satu dengan yang lainnya, menjadi sahabat satu dengan yang lainnya. Lalu komitmen kita adalah bagaimana itu bisa terwujud. Sehingga ketika misalnya ya, sang istri merasa sudah, tetapi kemudian sang suami merasa kok belum ada usaha dari kamu. Ini kan berarti ada sebuah komunikasi yang belum nyambung antara suami dan istri. Titik manakah gitu ya? Kalau misalnya sang suami merasa bahwa aku pengen kamu begini, itu kan komunikasi babnya. Aku ingin kamu melakukan tindakan begini dan begitu. Sang istri juga demikian. Aku pengen kamu melakukan tindakan ini dan itu. Itu sesuatu yang kita perlu saling mendiskusikan, saling mengerti sehingga di titik mana kita sudah dan titik mana kita belum. Jadi kalau menggunakan teori bahasa cinta itu bisa digunakan untuk memahami mengapa ada seorang yang sudah merasa banyak berbuat untuk pasangannya, tapi pasangannya merasa tidak dicintai, gitu ya. Misalnya contohnya suami yang merasa sudah banyak berbuat untuk istrinya, tetapi sang istri merasa bahwa dia tidak dicintai oleh suaminya. Seorang istri yang merasa sudah banyak berbuat untuk suaminya, tetapi sang suami merasa belum dicintai oleh istrinya. Kenapa? Itu terjadi karena apa yang dilakukan oleh suami atau istri tadi itu tidak sesuai dengan yang menjadi tipe bahasa cinta dirinya. Jadi gini, kalau seorang suami bahasa cintanya adalah pelayanan, lalu kemudian seorang istri itu tidak memberikan pelayanan kepada dirinya, maka yang terjadi adalah sebanyak apapun misalnya dia memberi hadiah kepada suaminya,
Dia sering memuji suaminya dengan kata-kata. Dia sering menemani suaminya dalam bepergian. Itu bagi istrinya sudah pengorbanan besar gitu ya. Dia menemani suaminya, dia memberikan apresiasi dalam bentuk kata-kata, dia sering memberi hadiah gitu. Tapi ternyata tipe suaminya itu bukan tipe itu, karena tipenya adalah pelayanan. Maka yang diperlukan bagi suami adalah pelayanan. Ada contoh yang lainnya, tipe suaminya itu seperti saya. Ini tipe saya ini bukan tipe pelayanan. Jadi tipe saya adalah tipe quality time. Jadi kalau saya tipenya quality time, maka saya ini akan merasa bahwa merasa dicintai apabila misalnya istri saya itu sering menemani saya, sering membersamai saya dalam berbagai macam kegiatan. Jadi kalau ada istri saya, maka saya merasa dia mencintai saya karena dia menemani saya gitu. Tetapi sebanyak apapun seorang istri melayani suaminya, buatkan teh, buatkan sarapan, buatkan apapun yang disukainya, nyetrikakan baju suaminya, bersih-bersihkan kamar suaminya, itu namanya pelayanan ya. Kalau tipe suaminya itu bukan pelayanan, maka semua tindakan capek, lelah yang dilakukan oleh istrinya itu tidak bisa memenuhi tangki cintanya suami, karena bukan itu tipenya. Jadi kalau kita perhatikan mengapa ada istri merasa sudah banyak melakukan hal, tapi tidak dilihat oleh suaminya, karena yang dilakukan itu tidak sesuai dengan tipe bahasa cinta dari suaminya itu. Kenapa ada suami yang sudah melakukan banyak hal ya? Istri tipe bahasa cintanya kata-kata afirmasi. Lalu suami itu sering ngasih hadiah. Dikasih hadiah ini, kasih hadiah, dan hebat-hebat hadiahnya gitu ya. Dibuatkan rumah baru, dibelikan mobil baru gitu ya. Diajak jalan-jalan ke berbagai tempat gitu ya. Jadi disenang-senangkan gitu ya. Banyak uang dikeluarkan untuk menyenangkan istrinya gitu. Sering diajak ke restoran mahal-mahal dan seterusnya. Tapi istrinya bilang, kamu itu nggak peduli sama aku, kamu nggak mencintai aku, kamu itu kurang perhatian sama aku. Kaget kan suaminya. Ini mobil bukankah ini bentuk perhatian? Rumah bukankah bentuk perhatian? Diajak jalan-jalan bukankah bentuk perhatian? Nah ternyata sebanyak apapun duit dikeluarkan, tetapi karena istrinya itu bertipe kata-kata, kalau tidak ada kata-katanya, maka itu tidak dirasa sebagai sebuah perhatian. Yang diinginkan oleh istrinya adalah, mbok iya kamu itu bilang I love you, mbok iya kamu itu ngomong aku rindu kamu, aku cinta kamu, kamu cantik banget, kamu baik banget, dan seterusnya. Terima kasih ketika sudah dibuatkan teh atau kopi, dan seterusnya. Jadi kalau tipe orang yang bercoraknya adalah kata-kata afirmasi, maka dia baru merasa dicintai itu apabila sering mendapatkan bentuk kata-kata. Ini yang tadi saya katakan komunikasi. Komitmen kita untuk saling mengerti tentang apa yang dibutuhkan oleh pasangan. Sebetulnya kamu pengen apa sih? Gitu. Sebetulnya kamu pengen diapain sih? Sebetulnya kamu merasa dicintai apabila seperti apa sih? Nah, semacam itu. Jadi tentu saja konteksnya akan berbeda untuk setiap keluarga gitu ya. Kalau di satu keluarga mungkin sang istri merasa sudah melakukan banyak hal, tapi kata suaminya belum. Di keluarga yang lainnya, suami yang melakukan banyak hal, tapi kata istrinya belum, ya. Jadi atau di keluarga yang lainnya, suami dan istri sudah sama-sama melakukan banyak hal, tapi dua-duanya merasa belum. Itu salah satunya adalah bahwa apa yang kamu lakukan tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Jadi kalau ada dikatakan misalnya, suami saya kurang perhatian kepada saya, itu dalam banyak aspek saya sering tidak begitu saja percaya ya, karena seringkali yang terjadi suami itu begitu perhatian kepada istrinya, tapi cara sang suami memberi perhatian kepada istrinya itu tidak seperti apa yang diinginkan oleh sang istri. Nah, jadi kalau itu yang terjadi, maka tidak akan dirasakan. Kita itu baru merasa diperhatikan, dicintai, disayangi, benar-benar menjadi sahabat itu apabila apa yang dilakukan oleh pasangan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Jadi kata suami, aku sudah memberikan backup, tapi apa bentuk backupnya? Oh, ternyata backupnya materi. Padahal yang aku butuhkan bukan backup materi. Yang lebih penting lagi adalah backup penguatan diri dalam bentuk kamu mengungkapkan dalam bentuk kata-kata. Karena dia tipenya adalah word of affirmation misalnya. Atau kalau seorang istri yang tipenya adalah pelayanan, sebanyak apapun kita merayu dirinya, itu tidak akan menyenangkan. Ngapain kamu ngerayu-ngerayu gitu? Ngapain kamu harus ngomong I love you gitu? Yang aku butuhkan adalah, kalau anak kita nangis, mbok iya kamu itu ikut nangani anak kita nangis. Kalau aku lagi sibuk di dapur, mbok iya kamu itu ikut bantu aku kerepotan di dapur, gitu loh. Jadi nggak usah kamu ngerayu-ngerayu, itu nggak penting bagiku. Yang paling penting kamu ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan praktis di rumah kita, karena aku sangat capek kalau mengerjakan ini semuanya. Kan beda-beda semua orang itu ya. Dan pengetahuan kita tentang apa yang menjadi keperluan pasangan kita, itu yang akan bisa menjadi penentu apakah kita nanti akan bisa diterima dengan baik ya, usaha-usaha kita itu oleh pasangan atau tidak. Nah, saya kira di sini letaknya kemampuan kita
membangun komitmen bersama pasangan, bagaimana agar apa yang usaha-usaha kita untuk mendekat kepada pasangan, menjadi sahabat bagi pasangan, menjadi orang yang akhirnya the one, ya, the only one bagi pasangan kita, itu adalah dirasakan bahwa dia sudah berbuat, dia sudah melakukan, dan sudah ada tindakan nyatanya itu dirasakan. Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang diinginkan. Berkomunikasi dengan baik supaya saling mengerti apa yang diperlukan oleh pasangannya. Begitu ya teman-teman sekalian, tidak terasa sudah 1,5 jam kita mengobrol. Mohon dimaafkan kalau ada yang tidak berkenan. Insya Allah kita bisa bertemu dalam waktu-waktu yang lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir dalam kesempatan kali ini, Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, mendapatkan karunia berupa anak-anak yang soleh dan solihah, mendapatkan rezeki yang lancar dan penuh berkah, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak dikumpulkan oleh Allah SWT di jannah, di surganya Allah SWT. Demikian sahabat Felicia yang dirahmati Allah SWT. Mohon dimaafkan, saya undur diri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cah telah mengisi materi kita pada pagi hari ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, mungkin nanti kita bisa bantukan ke bagian adminnya untuk ditanyakan pertanyaan tersebut seperti itu. Jadi sudah melewati 1,5 jam bersama Pak Cah dengan ilmu yang sangat bermanfaat, menjadi sahabat terbaik bersama pasangan kita sendiri seperti itu. Nah, sebelum menutup webinar pada pagi hari ini, ada satu kutipan dari Pak Cah yang saya ambil. Seperti itu adalah, waktu yang dihabiskan bersama sahabat adalah kenangan yang sangat berharga, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, jadi untuk Bapak Ibu semua, sebagai pasangan, itu harus saling berbagi, harus saling memahami seperti itu. Jadi, bukan bersahabat sama orang lain, tapi kita harus bersahabat sama pasangan kita sendiri seperti itu. Mungkin saya mengakhiri webinar pada pagi hari ini. Untuk kekurangan dan salah kata dari saya, dan saya mewakilkan dari Pak Cah juga. Sebelum itu, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam webinar Felisa pada pagi hari ini. Dan ditunggu untuk kegiatan webinar selanjutnya seperti itu. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu dan Bapak-bapak semua ya. Sama-sama.